Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramul akramin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah Allah sekalian, kemarin 1 Syawal kita bincang tentang tanda orang diberi taufik. Hari ini kita bersama Tafsir Al-Munir tapi tentang Fatihah. Sebelum kita bincang tentang surah-surah lain, baik juga kita lihat sejenak apa kata pengarang Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Tokoh yang mendapat penghargaan dari kerajaan Malaysia, ya, tokoh Ma'al Hijrah. Subhanallah, di antara tokoh dunia yang diangkat citranya di Kepulauan Melayu, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kita lihat di sini, ya, bahan ini dihimpun dari hasil bengkel Al-Fatihah di Kementerian Pertahanan sepanjang Ramadan. Kementerian Pertahanan Negara Brunei Darussalam di Surau Ad-Difa, tidak jauh dari sini, ya. Mereka mengungkayahkan bengkel Al-Fatihah 4 minggu dalam bulan Ramadan. Satu pertemuan 2 jam. Berarti 4 kali 2 8 jam pertemuannya di Kementerian Pertahanan. Inilah oleh-oleh dari sana yang disampaikan pada 29 April ataupun 17 Ramadan yang lalu. Baik, kita bacakan Al-Fatihah untuk guru kita ini, murabbi kita ini, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa buat tajuknya, ya. Tajuknya di sini Mutiara Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Munir. Bubus sendiri tajuknya, ya. Pertama, pengarang membahaskan ba yang ada pada basmalah. Bismillah, ba-nya itu dibahaskan oleh Prof. Wahbah. Ba itu artinya, katanya, kalau bahasa Arabnya ba lil isti'anah, kita minta tolong kepada Allah. Bila kita start kereta, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolonglah saya start kereta ini. Itu artinya. Bila kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolonglah saya makan nih. Menikmati rasa makan, mensyukuri rasa makan, dan meraih barakah pada makanan tadi. Ba itu apa namanya? Ba al-isti'anah, ba minta tolong. Bila kita nak berangkat, keluar rumah, nak pergi masjid, Bismillah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu doa keluar rumah, ya. Bismillah
artinya tolonglah aku ya Allah. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah. Ba apanya? Apa mana ba? Al-isti'anah. Apa arti isti'anah? Minta tolong. Bila kita nak tidur, ya Allah, bismillahi, ataupun bismikallahumma ahya wa amut. Sama juga. Bismika kah, bismillah kah, dia tetap pakai ba. Naik kendaraan, bismillah majriha wa mursaha, tetap pakai ba. Ba itu apa artinya? Ba minta tolong. Supaya kita selamat keluar rumah, selamat drive, selamat dalam memandu. Ini sudah tahu ya. Ba itu ada maknanya. Ba itu maknanya ba minta tolong. Bismillah, tolonglah aku ya Allah. Aku menyebut namamu sambil minta pertolonganmu ya Allah. Jadi nanti bila kita baca basmalah, dah berubah maknanya ya, dah berubah nilainya. Orang tu dah belajar dia basmalah, oh naik taraf basmalahnya. Subhanallah, pentingnya ilmu ya. Jangan sampai diantar ke kubur basmalah pun tak tahu. Itu maka dikatakan oleh ulama kita wajib belajar bahasa Arab setakat yang mampu. Huruf ba, bi-nya itu pada basmalah mengandungi makna al-isti'anah, minta tolong. Karena segala-galanya perlu kepada pertolongan Allah. Itu yang kita bincang kemarin tentang taufik. Orang yang diberi taufik selalu minta tolong Allah. Nak tidur ya Allah tolonglah aku, bangunkanlah aku nanti ya Allah. Aku nak pergi sembahyang subuh ke rumahmu ya Allah. Aku ingin menyahut panggilan azanmu ya Allah. Kalau dia nak tidur tak ingat benda itu, berarti dia lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah sangat tinggi risikonya. Subhanallah. Kita lihat ayat ini dah pernah dilihat dulu ya. Kita lihat dalam surat Taubah, risiko lupa. Risiko lupa kepada Allah sangat bahaya sekali. La haula wala quwwata illa billah. Halaman 197. Buka Quran ya. Quran banyak di sini. Halaman 197 ayat 67. Di tengah-tengahnya nasullaha fanasiyahum. Ini sifat siapa? Sifat orang munafik. Tengok awal ayatnya, al munafiquna wal munafiqat. Boleh kita baca ya? Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Yang di highlight apa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, janganlah jadikan kami golongan seperti ini ya Allah. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Baik. Lihat satu lagi dalam suratul Hasyr, bahaya lupa. Bahaya lupa mengingati Allah, lupa kepada Allah. Ada dalam suratul Hasyr. Kadang-kadang sering juga dibaca imam ayat ini ya. Suratul Hasyr mengatakan halaman berapa? 548. Halaman 548 ayat 19.
Ayat berapa? 19. Boleh dibaca? Wala takunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تكونوا, kamu jangan seperti orang yang selalu lupa kepada Allah. Lalu apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan mereka lupa diri. Lupa nak ke masjid, lupa nak pegang Quran, lupa nak sembahyang berjamaah, lupa nak tahajud, lupa. Kenapa? Karena orang tu lupa kepada Allah. Allah jadikan Allah tu lupa diri. Allah tak jaga. Siapa mereka itu? Ulaika humul fasiqun, orang fasik. Pedas tu, pedas. Tadi dalam surah At-Taubah humul fasikun juga ya, sama ya. Kita lihat ayat 67 surah Taubah tadi, innal munafiqina humul fasiqun, itu orangnya fasik. Ini pun fasik. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu jangan seperti orang yang selalu lupa kepada Allah, tidak ada agenda zikir, tidak ada basmalah dalam semua pekerjaan, tidak ada hamdalah setiap selesai pekerjaan. Di awal pekerjaan basmalah, di akhir pekerjaan hamdalah. Tidak ada basmalah dan hamdalah dalam kehidupannya, lupa kepada Allah. Apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan mereka lupa kepada diri. Apa maknanya? Lupa kepentingan dirinya, lupa kemaslahatan dirinya. Siapa mereka? Ulaika humul fasiqun. Kalau orang beriman macam mana sifatnya? Tengok surah Subhanallah, tengok surah Al-Ahzab. Tengok surah Al-Ahzab. Ini selalu disorot dalam khutbah Jumat di negara Brunei Darussalam ya. Halaman 423. Halaman 423 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau boleh sampai kepada 43 nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin kita disebut bila ada ya ayyuhalladzina amanu, apa sikap kita? Oh Allah, ya Allah, sayalah itu ya Allah. Sayalah itu ya Allah. Istriku lah itu, anakku lah itu, keluargaku lah itu ya Allah. Kami semua lah ya Allah. Oh, siapa itu? Kami orang Brunei itu ya Allah. Siapa itu? Kami bangsa Melayu ya Allah. Baik ya. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Di penghujung ayat bil mu'minin,
Oh, akulah itu ya Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, sayalah itu ya Allah, kamilah itu ya Allah, keluargaku lah itu ya Allah. Nah, ini ayat untuk menyelamatkan keluarga ya. Ya ayyuhallazina amanu ayat 41, ya wahai mereka yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah bulan Ramadan, ingatlah Allah bulan Syawal. Masa naik kereta pergi beraya, ingatlah Allah di atas kereta, bacalah Al-Fatihah, bacalah suratul Ikhlas, bacalah zikir-zikir yang lain, bacalah selawat, bacalah istighfar, bacalah tasbih, wasabbihuhu, bertasbihlah bukratan wa asila, pagi petang sepanjang masa. Kalau kita bertasbih dan berzikir, apa buahnya? Ini resultnya. Ini buah manis zikir. Walladzi yusalli alaikum, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang berzikir itu. Lagi wa malaikatuhu, malaikat mendoakan Anda. Waktu Anda naik kereta pergi berhari raya contohnya dengan keluarga, berzikir di atas kereta itu dengan keluarga, malaikat mendoakan, Allah melimpahkan rahmatnya. Apa tujuannya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kamu terkeluar daripada kegelapan yang berlapis-lapis menuju suasana yang terang benderang. Hidup ini gelap, hidup tak berzikir gelap. Maka dalam hadis dikatakan perbezaan orang yang berzikir yang tidak berzikir, yang berzikir itu bangkai mati orangnya. Iya maaf terbalik. Yang tidak berzikir itu bangkai mati. Yang berzikir itu hidup. Perbezaan rumah yang berzikir dengan rumah yang tidak berzikir, rumah yang tidak berzikir itu kubur. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah tuh maha rahim kepada orang yang beriman. Bukan orang Islam ya, bukan orang Islam dia cakap. Yang mukmin. Mukmin apa sifatnya? Itulah yang 41. Zikran katsira. Orang beriman sifatnya apa? Zikrun katsir. Zikrun katsir, banyak berzikir. Tidak pernah jemu bila berzikir. Subhanallah. Kita lihat satu ayat lagi sanjungan kepada orang yang berzikir. Boleh dilihat dalam surah Jumaah. Surah Jumaat, Surah Jumat, halaman 554, ayat 10. Ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang di highlightnya وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tengok satu ayat di atasnya sebelumnya. Siapa yang diseru? Siapa yang disanjung? Ya ayyuhallazina amanu. Oh, akulah itu ya Allah, sayalah itu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat 9. Ayat 10 perintahnya apa? Wadhkurullaha katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya, tidak ada had. La'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. Itulah tadi ya, serba sedikit tentang ba basmalah. Itu artinya apa? Ba lil isti'anah, untuk minta tolong kepada Allah dalam pekerjaan yang kita lakukan, yang kita mulakan dengan basmalah. Jangan lupa minta tolong supaya pekerjaan itu sempurna, supaya perkataan itu berkat, malah barakahnya berlimpah-limpah. Barakahnya melimpah ruah. Baik. Kita lihat poin 2 apa kata
Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah, bila kita mengatakan bismillah, kalau kita katalah nak menghidupkan kereta, nak starting kereta, bismillah, lalu kita switch on ya. Nah, permulaan kerjaku ini adalah dengan menagih pertolongan rahmat Allah. Itulah maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim menurut ulama Basriyin, itu ulama Basrah tuh. Dia ada ulama Basrah, ada ulama Kufah. Yang di bawah itu nanti Kufiyin itu ulama Kufah. Dua-dua di Irak ya. Ada dua aliran yang memaham basmalah itu. Dua aliran besar. Menurut ulama Basrah, Basriyin, bila kita menyebut masa nak starting kereta bismillahirrahmanirrahim, artinya permulaan kerjaku ini dengan menagih pertolongan rahmat-Mu ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Menurut ulama Kufah pula, aku memulakan kerjaku ini dengan menagih pertolongan rahmat-Mu. Sama juga ya. Yang penting bila kita bermasalah, kita menagih pertolongan Allah. Kita menagih pertolongan Allah. Baik, kita lihat lagi poin berapa? Yang keempat, dibahaskan juga oleh Prof. Wahbah, Allah itu lafzul jalalah namanya ya. Allah itu nama bagi zat yang maha agung, maha tinggi, bermaksud yang disembah secara betul, al-ma'bud bihaq, itu dikatakan lafzul jalalah, termasuk ismul a'zam, nama Allah yang maha agung. Bila sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nama Allah yang maha agung. Dan dalam tafsir lain ada ambasimak ya, bila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah majriha dengan nama Allah, kata ulama tu bila kita sebut basmalah dengan nama Allah, artinya dengan semua nama Allah, artinya termasuk yang 99. Itu dalam sumber lain. Ada tafsir hamba baca, bila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan memohon pertolongan nama Allah, artinya semua nama Allah masuk di dalam yang 99. Bukan main hebatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon pertolongan nama Allah, semuanya 99 itu maksudnya. Tapi di sini dia tidak sorot ya. Baik. Kita lihat alhamdulillah. Mungkin sampai alhamdulillah saja dulu ya. Alhamdulillah itu ayatnya ayat kenyataan pada lafaznya. Ayat itu ayat kenyataan. Ayat ini garis besarnya ada dua ya. Ayat kenyataan dengan ayat perintah. Bila kita menyebut alhamdulillah, itu pada zahirnya, pada lafaznya ayat kenyataan, namun mengandungi perintah atau arahan pada maknanya. Maknanya mengandungi perintah. Apa maknanya? Sebutlah alhamdulillah. Bila kita membaca, bila imam baca alhamdulillahirabbil alamin, ayatnya ayat kenyataan, macam bercerita segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Sebutlah Allah itu banyak-banyak. Pujilah Allah. Pujilah Allah atas nikmat Ramadan, pujilah Allah atas nikmat Syawal, pujilah Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masjid, nikmat Quran, nikmat salat. Itu penghujung ayat yang dibaca imam rakaat pertama tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut-sebut selalu supaya nampak, supaya terasa, supaya kita bangga, supaya kita bersyukur. Jadi kata Prof. Wahbah apa? Alhamdulillah itu pujilah Allah. Bukan segala puji saja maknanya. Pujilah Allah. Bila kita naik kendaraan dengan keluarga, alhamdulillah anak-anak semua sehat, keluarga semua sehat, anak cucu sehat, negara aman, negara selamat daripada COVID-19.
Kemarin khutbah Jumat menarik sekali ya. Hamba salat di Masjid Umar Ali Saifuddin, yang berkhutbah PN Mufti ya, alhamdulillah. Semangat sekali khutbahnya. Di sini tidak tahu lah samakah tajuknya atau tidak. Tidak sama katanya. Nanti hamba boleh bawa oleh-oleh untuk kuliah subuh di sini tentang, mungkin besok boleh ya. Kalau tidak ada yang orang lain yang duduk di sini di depan ini, tentang oleh-oleh dari khutbah Jumat Masjid Umar Ali Saifuddin tentang COVID-19 ini. Baik. Jadi alhamdulillah, artinya pada sebutannya segala puji bagi Allah. Tapi pada hakikatnya kata Prof. Wafah, pujilah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujilah selalu Allah. Supaya kamu ingat dirimu, supaya kamu ingat Tuhan. Bila kamu ingat diri, ingat Tuhan, Allah akan mengurus kehidupanmu. Berapa ramai orang yang tidak diurus Allah kehidupannya karena lupa kepada Allah, karena tidak memuji Allah. Jadi ayat kenyataan yang mengandungi makna perintah. Apa maksudnya? Sebutlah, bacalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu maka lepas sholat kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masa rukuk kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa bihamdihi itu. Masa rukuk subhanal azimi wa bihamdihi. Wa bihamdihi itu sama dengan alhamdulillah. Masa sujud subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah bihamdihi juga boleh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu maka ada dalam hadis, zikir yang ringan, yang berat nilainya, berat timbangannya, sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir yang tinggi nilainya, yang suka Allah dengar, mudah untuk disebut, kalimatani khafifatani fil lisan, dua patah perkataan yang ringan disebut, suka Allah mendengarnya, berat nilainya, berat timbangannya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayo kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Sebutlah alhamdulillah, itu makna alhamdulillah itu bukan hanya segala puji bagi Allah. Itu ayat kenyataan, bercerita. Ayat kenyataan mengandungi makna perintah, malah mengandungi pembatasan. Apa maksudnya? Segala puji milik Allah. Nikmat ini semua milik Allah. Tidak ada yang lain. Terbatas, terhad, hanyalah milik Allah sahaja. Suami milik Allah, istri milik Allah, mak bapak milik Allah, bodi kita ini, hidup kita ini, kesehatan kita ini, Allah yang pinjamkan, Allah yang kasih. Semuanya milik Allah. Bahwa segala jenis pujian dan tahmid hanyalah milik Allah jua. Begitulah ya. Itu saja dulu ihdina, kita akan sorot besok insyaallah ya. Jadi hari ini secara ringkas kita ambil dari tafsir Al-Munir, basmalah dengan hamdalah. Nah, kalau kita baca wirid boleh bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Boleh betul. Boleh.
Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah. Boleh dijadikan wirid. Divariasikan lah ya. Sama ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu lengkap ya. Itu juga boleh jadikan wirid. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita coba menghayatinya. Kita lihat gagasan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di sini. Nanti Bismillah dan Alhamdulillahnya berubah. Dia naik kelas, naik status, naik ranking. Subhanallah. Baru kan belajar Bismillah dengan Alhamdulillah bersama murabbi kita, guru kita Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan begitulah ya, kita tersambung hubungan dengan beliau dalam segi rohaninya. Kita tersambung ya, terhubung, terkoneksi. Kita sudah terkoneksi dengan murabbi kita ini Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah taala. Bila sebut namanya jangan lupa rahimahullah taalanya. Bila sebut namanya jangan lupa rahimahullah taala. Artinya semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampunkan dosanya, semoga Allah menambahkan pahalanya, derajatnya dan lain sebagainya. Semoga Allah memberkati jemaahnya yang mengkaji bukunya sampai bila-bila masa ya, sampai bila-bila masa. Begitulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna ya karim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma hadina, Allahumma barik lana, Allahumma hadina, Allahumma barik lana, Allahumma hafaz sultanana wa iyana, Allahumma hafaz sultanana wa iyana, Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin fi kulli makan. Allahumma hafazna min kulli su', Allahumma hafazna min kulli makruh, fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Allahumma hafazna kama hafizta bi ibadikas salihin, Allahumma hafazna kama hafizta bi awliyaikal muttaqin, Allahumma hafazna kama hafizta bi awliyaikal muqarrabin, ya hayyu qayyum ya mujibas sa'ilin. Allahumma aktub lana kullal khair, Allahumma aktub lana kullal khair, Allahumma aktub lana kullal khair, Allahumma yassir lana kullal khair, Allahumma hayyi lana kullal khair, Allahumma waffiqna li kulli khair. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa li ahli al-qubur. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Ya Allah, rahmatilah semua ahli al-qubur ya Allah. Ya Allah, rahmatilah semua ahli al-qubur ya Allah. Rahmatilah kami bila kami sudah menjadi ahli kubur nanti ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami bila kami sudah terbaring dalam kubur nanti ya Allah. Jadikanlah kubur kami semuanya taman surgamu ya Allah. Jadikanlah kubur kami semua taman surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami taman surgamu ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana wa iyyahum min hufratan min hufarin niran wa adkhilna al-jannata mal abrar. Allahumma adkhilna al-jannata mal abrar. Allahumma adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya maulana ya satar ya ghaffar bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.